Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan untuk situasi maskulin. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan channel aku. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi tarot yang aku tebar. Ini adalah energi spiritual yang Allah izinkan, ya. Jadikan ini sebagai payung saja sebelum hujan. Oke, kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lihat situasinya maskulin. Ada The Chariot, The Strange, angkanya sama, enggak, 78. Five of Cups, the Queen of Wands in the reverse, Ten of Cups, the High Priestess, the Lovers, and the Three of Wands. Oke, aku ngelihatnya di sini maskulin ya. Banyak banyak hal yang membuat dia sedih, membuat dia kacau. Aku ngelihatnya karena si feminim ini udah pesimis ya untuk memperjuangkan koneksi twin flames lagi. Jadi maskulin kayak patah arang sih. Aku lihat ya, sedih, terus merasa kacau balau juga. Ditambah lagi feminim sudah nggak optimis, ya malah menjadi orang yang posesif terhadap hubungannya dengan maskulin. Ditambah lagi feminim di sini sudah bisa mengambil tindakan ya, secara ya kalau dibilang bersikap kasar sih bisa ini, karena udah nggak mau lagi dibohongin tentang percintaannya terhadap maskulin dan karmik ya. Dan koneksinya dengan feminim memang lagi mengalami kekacauan ya. Salah satunya ini ada serangan dari luar juga dan juga dari keluarga. Ada sebagian yang tidak suka ya dengan perjalanan koneksi twin flames-nya feminim dan maskulin. Ada yang iri dan itu wajar. Ini namanya kehidupannya manusia. Kita masih hidup, masih pasti ada yang diirikan ya. Banyaklah yang beberapa yang gak suka dengan kita gitu ya, iri dengan kebahagiaan kita gitu. Dan aku ngelihatnya di sini maskulin coba untuk bisa mengambil pelajarannya sebenarnya. Karena feminis ini sudah tahu kok kalau maskulin juga sudah hidup bersama dengan karmik, tahu ya. Dan feminim coba untuk mengambil keputusan dalam hal pertanggungjawaban terhadap anak ataupun terhadap masa depannya feminim sendiri ya, dengan cara ia fokus belajar tentang pembayaran karma. Feminim menjadi posesif ya, bahkan juga udah nggak menerima
kesempatan lagi sama maskulin untuk berdamai, karena feminim sudah merasakan kalau maskulin ini sudah terperangkap dalam ikatan gaib dan juga ikatan pernikahan dengan si karmik ya, yang diam-diam dia jalanin. The King of Pentacles, the Moon, the Queen of Pentacles. Maskulin marah besar ya, cemburu banget ngelihat kamu sukses, apalagi menggenggam rezeki besar gitu ya. Dan dia iri sama kamu sudah bisa berkomitmen dalam memperbaiki masa lalu. Maskulin coba bisa melewati segala ujian untuk mendapatkan kesuksesan lagi, terutama image-nya dalam pekerjaan. Tapi di sini maskulin dramanya kuat banget ya, bahkan banyak fitnahan juga ya terhadap feminim dan juga dengan maskulin sendiri ya. Karena feminim di sini sudah berkomitmen untuk memperbaiki kisah masa lalu, kesalahannya masa lalu, kesedihannya, memperbaiki untuk move on ya di sini. Ya, memperbaiki untuk move on, aku lihat ya energinya. Feminim tahu ya, perjalanan move on-nya ini tidaklah mudah, karena harus melewati segala kebohongan, segala kemunafikan ya terhadap keluarga, terhadap pekerjaan juga, orang-orang sekitarnya, dan terhadap maskulin dan orang barunya ya, karmiknya ini. Wow. Maskulin ini masih memantau, bahkan membandingkan feminim dengan orang ketiganya. Dan maskulin membutuhkan energi spiritual ya, keberkahannya si feminim. Dia butuh banget sebenarnya buat membantu kesuksesannya dia. Tapi sia-sia ya. Sebagian maskulin ada yang ingin memperbaiki, bahkan sudah memperbaikinya dengan feminim, tapi masih dengan cara manipulasinya, memanfaatkan ketulusan feminim ya, tapi berujung sia-sia. Berujung sia-sia. Kenapa? Karena feminimnya sudah sibuk ya, sibuk komitmen memperbaiki karma, sibuk komitmen memperbaiki kesalahan sendiri, sibuk memperbaiki karir yang kacau ya, dan ini menjadi suatu obsesi buat feminim tentang kebahagiaan diri sendiri ya. Di sini feminim, aku ngelihatnya sudah menerima tentang kisah masa lalu sebagai pelajaran ya. Maskulin merasa koneksinya masih kuat dengan feminim, begitupun feminim sebenarnya masih kuat ya koneksinya, tapi feminim coba untuk lepaskan, coba untuk pesimis ya, pesimis ini. Jadi kayak ya udahlah,
dimaafin begitu terus, jadi kayak dimaafkan atau enggaknya gimana jalannya aja. Ini yang aku lihat ya, gimana waktunya. Karena kamu coba untuk memperbaiki sifat amarah kamu juga coba untuk memperbaiki sifat posesif kamu atas hubunganmu dengan maskulin ya. Di sini kamu juga berkomitmen untuk tidak posesif mengejar maskulin menjadi milikmu. Karena kamu ngerasakan energinya kalau maskulin dengan karmik ini akan berujung sia-sia. Karena percintaannya pun dengan cara yang tidak baik ya. Kesedihan yang dirasakan oleh maskulin adalah ketika perjalanan hidupnya penuh dengan drama dan semua kacau balau ya, langkah karirnya dia, karena dia melihat feminim itu sudah bisa bahagia dengan dirinya dia sendiri. Waalaikumsalam. Makanya maskulin mencoba lakukan segala cara untuk bisa sukseskan lagi karirnya, karena dia membutuhkan energi spiritual dalam koneksi twin flames ataupun soulmate, bukan karmik ya. Dan di sini ketakutannya dia itu sangat kuat ya. Kenapa ketakutannya sangat kuat? Dia takut kalau feminim benar-benar berkomitmen memperbaiki kisah masa lalu untuk kebahagiaannya feminim sendiri, keberkahannya. Aku ngelihatnya memang feminim coba untuk menerima, belajar dewasa, memperbaiki kesedihan dan kekacauan di masa lalu dengan cara ya belajar meninggalkan sifat posesif, belajar meninggalkan sifat negatif ya, dan belajar untuk mengatakan tidak ya di sini. Karena hubungannya dengan maskulin dan feminim juga ini penuh dengan manipulasi, begitupun dengan karmik ya. Pada akhirnya maskulin melihat perubahan dalam kehidupannya feminim ini sekarang penuh dengan misterius. Jadi ya feminim udah nggak terlalu terbuka, udah nggak terlalu diumbar ya tentang fisik apalagi gitu ya. Karena dia tahu hubungan percintaan dengan siapapun kalau diawali dengan seksual akan sia-sia. Fisik soalnya yang dicari. Wow. Maskulin dihantui. Bener, dihantui. Ya, rasa penyesalan. Mau gak mau dia harus menerima kenyataan tentang kekecewaan dalam sebuah hubungan. Ya, perselingkuhan yang dia lakukan. Dan dia dihantui tentang kematian ataupun kebahagiaannya akan ending. Ya, kehidupan hampanya ini akan terulang terus. Ya, dan dia dihantui tentang kematian. Si DM ini ya, maskulin. Kita lihat situasi maskulin. Nine of Swords. Kamu bisa berdealing dengan Cancer, Leo, Earth sign, Water sign, and Air sign. The World. King, the Knight of Pentacles. Seven of Pentacles. The Temperance. Six of Pentacles. The Magician. The Star. The Temperance. This is the Temperance and Star.
Maskulin lagi mencari target baru ya. Mencari target baru melalui media sosial. Coba untuk mencari kesuksesan lagi dengan cara triknya. Bisa dengan magic, ya, pelet, ataupun dengan tipu daya. Hati-hati ya. Maskulin ini lagi mencari target baru untuk memulai kehidupan baru, ya, target baru melalui percintaan nantinya. Padahal ini semua tipu daya. Buat apa? Buat kepentingan materinya dia. Oke, masculine depression ya. Stres memikirkan karirnya dia. Terutama hasil yang dia dapatkan ini harus dibagi terus. Dan dia tersiksa atas dunia yang sudah dia bangun sendiri. Karena harus berbagi masalah utang piutang, ya, ketenangan, dan dia merasa ketakutan. So guys, di sini aku ngelihatnya memang DM lagi nyari target baru, ya, memulai hubungannya itu dengan janji percintaan, ya, sukses bareng-bareng. Semuanya ini tipu daya ya, dibohongin. Hati-hati, karena dia depression memikirkan karirnya dia, kedamaiannya dia, terutama tentang karma ya, karma di masa lalu. Aku ngelihatnya maskulin harus mengikuti intuisinya ya. Kalau dia mau sukses, ya dia harus memperbaiki diri. Di sini apa? Maskulin nggak nyaman karena karirnya di ujung tanduk juga, dan dia tersiksa atas cara dia menaklukkan sesuatunya itu kan diawali dengan topeng, dengan rayuan, dengan kebohongan, bahkan dengan cara ilmu hitam ya, ataupun pelet ya, untuk mendapatkan dunia kesuksesan dia yang berakhir kekecewaan ujungnya ya. Di sini maskulin ingin memperbaiki, tapi semua memang butuh waktu, tidak ada yang instan dan cepat dalam prosesnya. Keinginan dia ingin memberikan komunikasi lagi, tapi semuanya harus dia pelajari, dan dia lagi belajar menanam rasa percaya diri ya, terutama tentang karir juga, karena dia nggak mau datang ke kamu dalam keadaan tidak memiliki apa-apa ya. Dan di sini dia coba untuk belajar bersabar juga. Cara mendapatkan kebahagiaan itu ya tidaklah mudah gitu loh. Apalagi di sini dia sudah tahu ketulusan, kebaikan kamu ya. Itu sangat membantu energi rezekinya dia. Ya, dia sadar banget semuanya itu tidak mudah dia dapatkan tanpa adanya bantuan energi spiritualnya kamu. Maskulin nggak nyaman dengan keadaan dia sebenarnya. Berkomitmen dengan karmik, tapi malah membawa ketakutan dalam hidupnya. Ditambah lagi dia selalu bermimpi buruk ya, tentang kesuksesannya kamu sekarang, dan itu kuat banget energinya. Ini yang membuat maskulin ingin memperbaiki, tapi yang dia takutkan adalah kamu menolak dia ya, menolak pengorbanannya dia untuk memperbaiki dirinya. Pada akhirnya ya, dia tetap menanam drama, menanam kebohongan, ataupun jalan pintas menjalin hubungan dengan orang ketiganya ya, dengan tujuan mencari kestabilan ya.
terutama dalam keuangan dan juga seksualitas yang dia cari dari orang ketiganya, tapi berujung sia-sia. Ya, berujung sia-sia. Kita lihat clarify-nya ya guys. Kita lihat 5 of Cups-nya. Clarify please. 5 of Cups. The Knight of Pentacles. Ace of Swords. 7 of Wands. Kayak nyesel ya, kecewa karena di masa lalu dia mempertahankan egonya, dia mempertahankan untuk menjelaskan ke kamu, dia blok komunikasi sama kamu, sehingga sekarang kamu menjadi orang yang posesif ya, atau ya ibaratnya udah nggak nerima perbaikan lagi sama dia ya, dan dia stres, depression melihat perubahan kamu, ditambah lagi trust issue-nya ini masih ada, dan dia nggak nyaman ya, nggak nyamannya karena dia nggak jujur sama kamu ya, nggak jujur. Ini bisa no communication udah hampir 7 tahun udah ada. Ini membuat dia tersiksa sendiri, dan kamu sudah berubah haluan, berubah pola pikir juga, dan kamu dianggapnya sama dia menjadi orang yang arogan, sombong, angkuh, padahal itu adalah dari cara dia perlakukan kamu. Ya, Ten of Pentacles. Dia nggak nyaman dengan trust issue-nya dia selama dengan kamu. Apalagi kamu sering memaafkan dia. Sekarang kamu sudah yakin untuk meninggalkan dia. Ya, meninggalkan cara posesifnya kamu untuk milikin dia. Ini yang membuat dia tersiksa sendiri karena kamu udah nggak ngejar-ngejar banget tentang dia. Kita lihat The Moon. Dia sedang memperbaiki tentang karir, pekerjaan, dan perbuatannya dia, terutama ya perselingkuhannya dia selama ini. Memperbaiki impian, memperbaiki halusinasinya dia, dan dia ingin memperbaiki intuisinya dia. Ini ada campur tangan tentang ilmu hitam ya. Kenapa hubungan kalian menjadi kacau balau juga? Karena adanya banyak orang yang iri dengan kebahagiaan suksesnya kalian. Ya, sangat-sangat negatif. Ya, sangat negatif. Dan ini membuat kamu juga menerima kenyataan ya, sudah harusnya pergi, sudah harusnya meninggalkan dan memperbaiki jalan hidupmu sendiri. Kita lihat 7 of Swords-nya. Maskulin. Maskulin. Kebahagiaanmu juga penuh dengan manipulasi ya. Dan ini adalah karma. Karma melalui orang baru kamu. Dan kamu harus banyak belajar tentang kejujuran. Kalau kamu pengen memiliki masa depan yang lebih baik. Feminim sekarang sudah banyak menjaga jarak atau menjadi misterius ya. Kita lihat 5 of Swords-nya. 9 of Pentacles. The Temperance. 2 of Swords.
and the Tower, the Hierophant, Ace of Pentacles. Oke. Maskulin. Kamu akan mengalami suatu kehancuran ya, dari pekerjaan dan juga dari rumah tangga ataupun hubungan koneksi, karena semua ini terlalu banyak pilihan juga ya, jadi kamu harus hati-hati. Dan aku ngelihatnya kedamaian kamu keblok ya, kesuksesan kamu juga keblok, dan kamu harus menerima kenyataan kalau kehidupan kamu ke depannya ini salah satunya sia-sia ya, dan tentang percintaan dan juga keuangan ini akan sia-sia. Karena ya itu dia, kamu masih menyimpan kejujuran kamu terhadap trust issue di masa lalu. Ya. Dan itu sangat berpengaruh. Salah satunya adalah kamu harus memperbaiki intuisi kamu dan harus bisa melawan hawa nafsu, entah itu dari materi ataupun tentang seksualitas. Ya. Situasi maskulin. What you give will come back. Wow. Apa yang kamu kasih ini akan kembali lagi, tabur tuai. What you give will come back. Apa yang kamu kasih selama ini terhadap kehidupan kamu, orang-orang sekitar kamu, itu akan kembali lagi sama kamu. When in doubt, give, let them have it. Surrender, make peace. When there's no doubt, give, let them have it. Surrender, make peace. Okay. Did I make a life too easy? There's no doubt who is the number one in my book. Shush. Okay. So, ketika ada masalah, ya kamu harusnya memberikan satu solusi dan menyerahkan dengan Tuhan dan belajar berdamai agar tidak ada masalah gitu ya, bukan meninggalkan. Kalau kamu kan meninggalkan masalah tanpa ada kedamaian, tanpa ada kejujuran. So ini apa yang kamu kasih ke mereka, kamu gak ngasih kejujuran, kamu gak ngasih kedamaian, ini akan kamu terima ya, kamu akan terima kembali. You have more option than you realize. Terlalu banyak pilihan, terlalu banyak permainan, terlalu banyak kebohongan, terlalu banyak trik, sehingga kamu banyak pilihan jadinya tanpa kamu sadari. It sure is hard to get really angry at someone when you can think of all the reason you love them. Okay. Kamu memiliki banyak pilihan tanpa kamu sadari. Dan ini akan memberikan dampak baik atau dampak buruk ke kamu. Dan kamu harus memikirkan hal itu bukan hanya untuk hari ini. Makanya di sini kamu mendapati kebohongan lagi, kepalsuan lagi dalam kehidupan kamu selanjutnya melalui orang baru yang kamu temui. Ya. Dan ya kamu harus belajar hati-hati, dimulai dari sekarang. Apa yang kamu kasih itu akan kembali ke kamu. You have a good time. Kamu masih ada waktu kok, maskulin, untuk rubah perjalanan hidup kamu. Rubah sebisa mungkin, secepat mungkin, masih ada waktu. Ya, you have a good time. Kamu masih memiliki waktu untuk melakukan perbaikan. Ever wonder what would make life
a fleeting pain and a sorrow, totally and unquestionable worth it. How about living forever, wildly in a love and love wildly? Segala sesuatunya memang aneh gitu ya, karena terjadi tiba-tiba tanpa kita rencanakan, tapi kita berpikir lagi gitu loh. Apakah itu berarti buat kehidupan kita ke depannya atau tidak? Jadi kan itu sebagai pertanyaan. Ini berarti untuk hidupku apa enggak nih? Bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk ke depannya. Oke? So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan channel aku Lucky Trotemes, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.